Bangkitan lalu lintas, suatu ringkasan isi dari yang lengkap nanti ada di LMS dari perkuliahan perencanaan transport. Bangkitan lalu lintas terdiri dari pengertian bangkitan lalu lintas, kemudian lintas perjalanan, variabel penentu bangkitan lalu lintas, menghitung bangkitan lalu lintas, dan model penaksiran. Kebutuhan angkutan transportasi sebenarnya timbul dari kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan transportasi yang menimbulkan lalu lintas, waktu, dan uang. Demikian menurut Overgaard. Lalu lintas ini merupakan fungsi dari 3 faktor, yaitu pola guna lahan dan perkembangan daerah yang merupakan faktor pertama, ciri khas sosial ekonomi pelaku lalu lintas di daerah yang bersangkutan, faktor kedua, sedangkan faktor 3 adalah jangkauan dan daya tampung sistem transportasi yang ada. Bangkitan lalu lintas adalah banyaknya lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu zona atau daerah persatuan waktu. Dengan mengetahui bangkitan lalu lintas, maka jumlah perjalanan tiap zona pada masa yang akan datang dapat diperkirakan. Setiap perjalanan pasti mempunyai asal, yaitu zona yang menghasilkan pelakunya, dan tujuan, yaitu zona yang menarik pelaku bepergian travel atau perjalanan tersebut. Tambahan jumlah lalu lintas ini dapat dipilah atau dibagi atas 3 bagian, yaitu tambahan wajar lalu lintas, yaitu akibat bertambahnya penduduk dan kendaraan. Kedua, lalu lintas bangkitan, yaitu tambahan akibat perkembangan kepentingan sebagai akibat bertambahnya kesempatan melakukan perjalanan. Dan C, perkembangan lalu lintas adalah tambahan akibat adanya jalan baru. Demikian kita ambil dari reference Overgaard. Dalam beberapa gambar menunjukkan bagaimana lalu lintas bertambah pada jalan yang ditata. Jumlah seluruh lalu lintas tersusun dari tiap-tiap komponennya, yakni lalu lintas yang telah ada, tambahan wajar, bangkitan, dan perkembangan. Memang sukar sekali menaksir lalu lintas bangkitan, dan pada umumnya taksir itu berkisar antara 5% sampai 25%. Sebagai contoh, kita tinjau keadaan di Inggris misalnya. M1 jalan mobil pertama ditaksir berisi hampir 30% lalu lintas bangkitan. Contoh lain pada jalan bypass Newtown misalnya diperkirakan lalu lintas bangkitan adalah sebesar 15%. Demikian menurut Wells. Dalam lintasan perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu zona tidak selalu bergerak langsung menuju akhir. Perjalanan ini mungkin sekali harus melalui tujuan antara yang dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan semu. Menurut konsep transportasi, yang dimaksud dengan perjalanan adalah gerak pindah dari tempat asal ke tujuan, atau disebut perjalanan searah. Dengan sendirinya perjalanan menurut konsep asal dan tujuan tersebut hanya menghasilkan lalu lintas searah, sedangkan pada saatnya pasti ada perjalanan balik dari tujuan ke asalnya. Nordquist mengemukakan konsep perjalanan sebagai gerak pindah penuh yang tujuannya akhirnya sama dengan titik asal sama dengan tujuan. Ada 10 faktor yang menjadi variabel penentu bangkitan lalu lintas menurut Martin, dan semuanya sangat mempengaruhi volume lalu lintas serta pengguna sarana angkutan atau transport. Ke-10 faktor tersebut adalah maksud perjalanan, yang kedua adalah penghasilan keluarga, yang ketiga adalah pemilikan kendaraan, yang keempat adalah guna lahan, yang kelima adalah jarak dari pusat kegiatan kota, yang keenam adalah jauh perjalanan, yang ketujuh adalah moda perjalanan, yang ke-8 adalah pengguna kendaraan, yang ke-9 guna lahan di tempat tujuan, yang ke-10 saat atau waktu. Demikian ringkasan mengenai bangkitan lalu lintas untuk perencanaan transportasi. Selengkapnya dapat dilihat materi ini dalam LMS dari perencanaan transport. Demikian, semoga bermanfaat.